Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, salam Sanggamara. Pada kesempatan sore hari ini yang berbahagia ini, kita akan melakukan podcast yang pertama di podcast Sanggamara. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada podcast Sanggamara? Sungguh terobosan yang luar biasa dari Pemdam Iskandar Muda untuk membuat acara ini. Hari ini akan kita bahas tentang buku Sanggamara yang dikarang oleh Teuku Mansur Lepung dan akan diceritakan atau dihikayatkan oleh Ayah Adnan dari Lepung. Beliau adalah tetua Kampung Senia di Lepung. Oleh sebab itu kita tunggu beliaunya untuk datang ke ruangan ini. Subhanallah, kita masih bisa bertemu dengan Ayah Adnan dari Lepung, merupakan kebahagiaan bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, kita akan tanya sejauh mana tentang Sanggamara ini. Sebelumnya saya perkenalkan, beliau adalah Ayah Adnan dari Kampung Senia, Kecamatan Lepung. Beliau pernah menjadi Imam Mukim Lepung. Beliau tetua yang masih bisa kita tanyain tentang apa itu tentang Sanggamara. Nah, kita sudah tahu, sudah diajarkan Sanggamara setiap hari di kantor-kantor. Pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan langsung dari Ayah Adnan ya. Saudara-saudara sekalian, perlu diketahui buku ini adalah berjudul Sanggamara, dikarang oleh Teuku Mansur, salah satu sastrawan besar di Aceh. Baiklah ya. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah, senang jumpa Ayah. Alhamdulillah. Terakhir jumpa kapan ya? 2 bulan lalu ya? Kira-kira 2 bulan lalu. Iya. Di pantai Lepung Di yang Lepung, di Pantai Pulut. di Pantai Pulut, Iya. ya. Nggak jauh dari makam Teuku Mansur yang ya. Ya. Kira-kira Kodam ini menggunakan penyemangat Sanggamara itu salah atau benar ya? Yang dipergunakan di Kodam. Iya ya, itu ya. Menurut Ayah, ini sangat tepat untuk tempat berpijak dasar-dasar melaksanakan akhlak yang mulia oleh prajurit-prajurit anak-anak saya nanti di lapangan, supaya dia lebih mengenal diri dulu sehingga dia dapat memimpin bangsa ini dengan mulia. Iya. Sanggamara ini menjadi penyemangat Kodam Iskandar Muda toh ya. Yeah. Oh, ditulis di gedung-gedung, kemudian setiap apel kita teriak Sanggamara gitu. Kira-kira menurut Ayah bagaimana itu ya? Sudah benar atau bagaimana gitu dikaitkan dengan buku Sanggamara ini ya? Ya, alhamdulillah. Menurut Ayah ini sebuah pilihan yang tepat oleh Kodam Iskandar Muda. Ini kalau kita berbicara Sanggamara ini berbicara identitas kita, akhlak yang mulia. Ini sudah sangat cocok untuk tempat berpijak kita melaksanakan kehidupan keduniawi ini di jajaran
TNI Kodam Iskandar Muda. Ya, ini menurut ayah ini sebuah kesempatan untuk anak-anak kita, untuk generasi bangsa ke depan. Dengan bergeraknya TNI ini apa istilahnya, untuk menjalani sejarah-sejarah ini diangkat kembali, supaya bagaimana kita menjalankan, kita menghargai akhlak yang mulia ini, bagaimana untuk mempertahankan yang artinya tadi Sanggamara apa. Nah, ya sekarang biar generasi muda, generasi TNI yang masih muda-muda ini paham tentang Sanggamara. Kira-kira Sanggamara itu apa gitu ya? Ya, Sanggamara ini sangat mendalam maknanya. Maka saya sebut tadi Sanggamara ini sebuah fondasi tempat berpijak untuk kita sekarang. Karena makna Sanggamara ini sangat luas, sangat mendalam. Pengertian Sanggamara ini, Sanggamara ini tulisannya kan nggak ada spasi. Iya, Sanggamara jadi satu ya. Satu. Iya. Pertanyaannya, Sanggamara ini dua kata di situ, Sangga dan Mara. Ya. Kenapa nggak ada spasi? Ya, kira-kira apa ya itu ya? Kok nggak ada spasi ya? Ini menarik nih ya. Pemirsa, ini menarik nih kita. Ya. Kenapa tidak ada spasi? Ya. Padahal di situ ada dua makna. Ya. Jawabnya, Sanggamara ini satu. Artinya seumpama sebuah tongkat. Oh, tongkat. Tempat berpegang kita, tempat berjalan kita. Tongkat itu kalau dua patah kan sudah dinamakan bukan tongkat lagi. Tidak bisa kita berpegang. Iya. Dan lagi seumpama sebuah perahu belayar. Kalau zaman dulu, kalau di Lepung itu ada orang angkat pasir. Orang angkat pasir, ya. Dari sungai. Dan pada zaman-zaman dulu, kalau berlabuh di dekat-dekat pantai-pantai laut, itu perlu sebuah tongkat panjang. Tongkat panjang, iya, tongkat panjang ya. Ya, seperti Sanggamara ini. Sanggamara tidak putus, jadi Sanggamara panjang. Ya, panjang ya. Jadi tongkat itu jika kita mendekati dengan teman-teman kita, ada hubungan itu dagang. Antar perahu maksudnya antar perahu ataupun ke darat, mendarat ya. Kita memerlukan orang lain, memerlukan bantuan orang lain. Nah, kita memerlukan orang lain atau orang lain memerlukan kita. Dengan ada tongkat ini kita berpegang. Maksudnya tongkat ini bisa untuk menarik, mendekatkan perahu dengan perahu kita, ya. Bisa menjadi satu. Jadi satu. Dua itu berpisah bisa menjadi satu. Karena sudah saling bahu membahu. Saling menarik gitu ya. Kalau kita pakai tali kan kendur tarik. Kalau kayu itu tegak, ya. Jadi sehingga Sanggamara ini sebuah tongkat penghubung. Antara benar dengan salah. Jadi antara pribadi dengan pribadi. Antara kawan dengan kawan. Jadi kalau boleh saya gambarkan begitu ya. Tongkat Sanggamara itu bisa membuat biasa untuk mendorong perahu begitu ya. Iya. Kemudian kalau misalnya ada di pantai atau di dekat pelabuhan begitu,
Tolong sadari. saling tarik menarik Ya, untuk ya supaya bisa menekan. Mungkin kalau di laut juga perlu kali itu ya. Ya. Kalau pas lagi saling meminta umpan, kehabisan umpan untuk perahu didekatkan, gitu. atau bahkan Enggak saling membantu. mungkin kalau misalnya terlalu cepat bisa untuk dorong supaya dua perahu ini tidak tabrakan gitu ya. Iya. Wah, iya Jadi itu begitu gelombang digoyang, ya. tidak berantu. untuk kita kira betul ya. Gambaran Terus. tentang Sangga Mara. Iya ya. Gimana ya? Itu sudah selesai satu Iya. tentang hal apa itu Sangga sangga. Mara. Yang makna lain lagi, sangga ini sangga mara, dalam tulisan Ya. itu sangga. Sangga ya, Sangga itu disanggah. disanggah. Kenapa pakai sangga? Kenapa enggak mara dulu? Mara Mara- sangga gitu Mara ya, sangga. tapi menjadi sangga mara ya. Percayaannya kenapa sangga diutamakan, mara ujungnya Oh. di akhir kata. Boleh saya menebak ya? Ya, Kalau saya tebak nih ya, boleh nggak ya? ya silakan. Iya. Kayaknya mencegah itu lebih baik daripada mengobati gitu ya. Benar sekali. Iya. Nah, jadi pertanyaan ayah itu kenapa sangga duluin, nah, sehingga mara yang diakhirin. Iya. Artinya menyegah lebih baik daripada Mengobati. Mengobati. Ya. Nah, di situ apa arti sanggah itu, ayah? Nah, itu pertanyaan dari Ya. bapak ke ayah lagi. Iya. Nah, tadi ayah tanya apa sanggah itu, kenapa begitu kan? Iya. Nah, sekarang pertanyaan ayah, kenapa? Apa itu yang makna sanggah mara itu dibilang ayah tadi luas? Iya. Apa luasnya? Begini ya. Ayah. Ya, nanti jelaskan ya. Saudara sekalian, salam Sangga Mara, kita break sebentar ya. Salam Sangga Mara. Salam Sangga Mara. Saudara sekalian, kita lanjutkan perbincangan ini. Makin menarik. Tadi sudah disebutkan oleh Ayah Adnan, Sangga Mara itu diinspirasikan dari sebuah tongkat yang utuh, yang bisa membuat laju perahu, yang bisa menarik perahu, dan bisa mencegah juga perahu tabrakan. Dan kalimat itu disusun sangga dan mara, bukan mara sangga, tapi sangga mara, artinya bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Berarti menunjukkan sikap antisipatif kita, kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar, terhadap hal-hal yang tidak diinginkan harus lebih tajam lagi, kira-kira begitu. Nah, berikutnya kita lanjutkan ya. Ini kalau dibahas semua sepertinya sebulan tidak selesai nih ya. selesai. Ya, selesai. Iya, iya. nih. Ini- Kalaupun kita tingkat kita terjemah aja bisa makan waktu Lama. sangat lama. Iya, ya. Ya. Kita Sangga Mara dulu. Iya. Sangga Mara dulu. Iya, Sangga Mara ya. Coba ya, gimana ya? Tentang Sangga Mara di awal-awal itu ya. Nah, begini, Sangga Mara ini bukan tadi ayah memberi contoh, saya memberi contoh sebuah tongkat yang kuat, yang menjadi satu. Tetapi pengertian sangga ini bisa kita lihat kepada generasi-generasi kita dan juga kepada kegiatan kita sehari-hari. Iya, gitu Di ya. TNI pun sekalipun, jadi masih di masyarakat ya. sekalipun. Ya. Nah, apa itu? Sanggah itu bisa kita mensanggahkan anak-anak kita dari kecil, jangan kita menyesal nanti di akhirnya. Oh, iya. Setelah anak kita itu besar, dia menjadi musuh kita.
Ya. Dengan kita sanggah di pertama dari kecil dia itu, kita bina dengan benar, itu namanya menyanggah, Oh iya. bukan mengobati. Iya, iya, iya. Sehingga setelah dia dewasa nanti, dia begitu diserang dengan globalisasi. Kalau sekarang ada HP, iya. ada kejahatan. Ini ya. masanya. Ini ada ya di halaman 27 ya. Ya. Mana ya? Ini ya. Ya. Ini ya. Halaman 27. Itu halaman berapa ya? Ini ya, mana ya? Maaf pemirsa, ini. Ya sebentar. Ya. Apa? Ayah. 26. Iya, ini ya. 27. Nah. Ayah bisa bacakan hikayatnya pakai irama Aceh. Ini pengajaran. Iya. Ini yang ada dalam hikayat Sanggamara ini, kalau istilahnya kalau dalam bahasa Aceh hikayat Sanggamara. Kalau kita secara nasional boleh kita bilang buku Sanggamara. Ya. Ini di halaman 27 Ya. ini pengajaran. Ya. Jadi pengajaran itulah yang saya bilang tadi, disanggah. Dengan pengajaran itu mendidik anak Dari kecil, sejak kecil. sehingga mendidik bangsa ini jangan hilang identitas diri. Iya. Karena bangsa kita bangsa yang yang besar mulia, ya. Mulia, besar. bangsa yang besar, yang mulia. Jangan sempat kita di obok-obok dengan Penjajah, budaya ya. orang luar. Gampang sekali berubah. Jadi sehingga bangsa kita ini hilang identitas Iya. diri. Tapi ya bisa ya, masih ingat ini ya. Cuman Nggak apa-apa ya. pelan-pelan aja, Ya, pelan-pelan nggak ya, begitu ya, nampak ya. lagi kan. Iya. Nah, namanya ayah udah Iya. gitu. Coba ayah contohkan satu ya. Ya. Anu manya ne purno bego dudo jih cilaka ne telea dengan genap uro agama Buddha negeri aja. Jadi artinya anu manya ne purno. Jadi anak maya anu pruno itu, anak maya itu batas mana? Batas dia sudah bisa melangkah. Jadi begitu Sejak dia kecil ya, harus ini baru melangkah harus sudah kita ajari. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Jangan sampai lompat dalam lubang. Ya. Sudah diingatin sehingga sampai batas anak itu 7 tahun. Iya. Itu anak maya namanya itu. Jadi kalau digambarkan kepada kehidupan prajurit begitu saudara, jadi seorang tamtama baru atau prada baru yang baru masuk ke Kodam itu dari awal harus dilatih, kemudian diberikan ilmu-ilmu yang bisa menunjang kemampuannya dalam pengabdian kepada masyarakat. Jangan sampai menjadi terlewat, sudah senior tapi tidak memiliki kemampuan yang memadai. Jadi harus dari awal kita. Kira-kira begitu ya. Benar sekali. Jadi prajurit itu harus punya akhlak yang mulia. Tidak sudah lewat TNI, sudah lewat Tantra, sehingga bangga dengan nama Tantra tetapi nggak tahu diri. Iya. Jadi itu sangat diperlukan. Iya. Supaya begitu kita terjun ke masyarakat jadi panutan. Jadi masyarakat dengan kita bersatu. Iya. Karena kita dari masyarakat toh. Iya, kita dari masyarakat ya. Jadi nanti masyarakat. ini kan dari masyarakat. Harus turun ke masyarakat kan begitu. Iya.
Makin penasaran nih ya. Ini boleh dilanjutkan itu ya, yang yang baris berikutnya. Ya? Beruh duduk, celaka. Jangan akhirnya dia celaka. Iya. Duduk itu kan terakhir, akhirnya nanti celaka. Jadi kalau apa celaka itu? Ya. Karena kita tidak mengajarin dia dengan karena kita tidak mengajarin cara sopan santun. Cara ya, karena kita tidak mengajari sopan santun kepada anak kita, nanti anak kita menjadi celaka gitu ya. Telah genap uraba membudo negeri aja. Bun angan tutut dum tibaga betat duduk bekat raga ne pelara. Iya. Apa itu raga? Raga itu sudah mampu segalanya dia, udah memang pandai dia, sudah utuh dia. Itu raga, tapi jangan dipercaya. Biar dia sudah begitu raga, ne pelara. Jadi keahlian itu perlu dipelihara. Gini ya. Kira-kira walaupun seorang itu sudah memiliki kemampuan yang luar biasa gitu, kalau di dalam buku Sanggamara tidak boleh juga dipercaya penuh supaya kita tetap harus mengawasi. Ya. Pertama diawasi oleh orang tua kita. Orang tua ya. Yang pertama sekali kita awasi diri sendiri. Ya. Jangan terlalu percaya diri ini sudah mampu, tetapi tahu-tahu nanti udah cepat ceplos, salah langkah. Jadi harus pengawasan di samping ilmu tadi yang luar biasa. Kemudian tetap harus diawasi oleh atasannya, harus diawasi anak-anak kita, oleh diri sendiri, mengawasi diri sendiri, juga mengawasi anak buah kita. Demikian gitu ya. Kita lanjutkan setelah ini ya. Itulah namanya sanggah tadi. Iya. Jadi yang ya. Kita lanjutkan nanti ya. Oke, salam Sanggamara. Salam Sanggamara. Salam Sanggamara. Iya. Demikianlah kita, saudara sekalian, Ayatnan masih sangat bersemangat untuk menularkan tentang Sanggamara. Ya. Berikutnya, setelah tadi Ayah menjelaskan bagaimana kualitas hidup kita pada umumnya, khususnya pada jati diri Kodam Iskandar Muda, bahwa prajurit Kodam ditentukan atau diawali dari awalnya, dari pendidikan dasar, dari tingkat paling rendah harus mumpuni. Beliau mengatakan tadi seorang anak itu baru bisa melangkah saja harus diberikan pelajaran-pelajaran supaya kalau gede nanti tidak celaka, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bab tentang tingkah laku. Tentang tingkah laku. Mari kita simak Ayah dengan suara merdunya. Silakan ya. Iya. Lepaya lagunya lelintah. Ya. Lepaya lelintah. Judulnya Lepaya lelintah. Le narit le salah. Le narit le salah. Ini judulnya. Saya boleh artikan dulu ya? Iya. Lepaya lelintah. Le narit le salah. Banyak rawa-rawa, banyak lintahnya. Banyak bicara, banyak salahnya. Begitu ya? Benar. Iya, 100 buat. Silahkan ya. Sedikit lagi Ayah jelaskan tentang itu. Di mana kata-kata banyak bicara banyak salah? Di mana itu ya? Nah, pertanyaannya di mana? Jawabannya, kalau ngomong bicara yang benar perlu banyak bicara. Mendidik, musyawarah. Jangan sampai kita sudah punya ilmu vakum sehingga merugikan bangsa ini.
Oh gitu. Karena kita punya ilmu, punya pendapat, punya pikiran, tetapi nggak boleh bicara banyak salah. Oh. Yang iya, salahnya iya. yang mana? Yang salahnya bicara yang tidak Benar. Bermanfaat. Jadi begini ya. Kalau kita simak ayat tadi mengatakan mungkin seorang prajurit Kodam Iskandar Muda itu apabila mendapatkan tugas seperti Babinsa gitu ya, benar sekali. dengan Itu ilmunya yang tinggi dia harus rajin. Itu tujuan ayat. Oh ya, rajin turun ke masyarakat, Iya. membina, ngomong, Iya. bicara. Kalau dalam bahasa kami komsos ya, Iya. komunikasi sosial gitu ya. Jangan gitu sudah jadi babinsa, hanya tugas babinsa, lalu duduk tidak merangkul masyarakat. Oh iya. Kan rugi ilmunya yang sudah dititip dengan Iya. bangsa kepada kita tidak melaksanakan, takut salah. Oh takut salah, akhirnya diam gitu ya, nggak usah ya. Kalau baik terus aja gitu ya, kita Jangan sosialisasi. makna yang salah ini banyak bicara banyak salah, bicara yang salah. Oh iya iya iya. Jadi bicara benar itu perlu banyak yang bicara Iya. untuk menasehati, mengajak, Mengayomi. Iya, mengayomi ya. Ya, terima kasih. Iya. Itu penjelasan ayat ya. Nah, terus ini ya bawahnya ya, jangan judulnya aja ya, baca ya. Ya. Tamu tutu ba lembon ba mepadonan irupa ba metutu tunti adon ba mepalo dua punca ba metutu campu saron dengan medoto metaga narit panu bena karon ba mepatun atuh banja janang gop marin be pelikon betataon ejang tiga be kerling ngan kemi irot be merebut pepap haba. Iya. Suara ayam merdu. Jadi kita memaknai ini yang sebenarnya apa. Kalau tamu tutu subak bak lembut. Bak lembut. Bicara kita, kalau kita bicara, hai Homza, mau kemana? Itu bukan lembut namanya. Ya. Seperti orang marah, walaupun kita ikhlas, sebaik-baiknya kita, itu sudah budaya kita sudah lari. Sudah lari dari budaya. Itu sudah termasuk kasar ya. Iya. Kemana gitu. Harusnya bagaimana ya? Contohnya. Ada juga kalau itu, kecuali orang sebaya tidak di depan orang. Kalau di depan orang dilarang itu juga. Walaupun sebaya, walaupun kawan akrab. Di depan orang nggak, jangan ya, harus lemah lembut kata itu ya. Karena kita diukur dengan orang. Berarti dia ini kasar orangnya. Oh iya. Dukur. Banyak hoya-hoya. Iya. Padahal kita hanya dengan dia, kawan kita sendiri yang dekat. Itu makna tamu tutu bak lembut. Jadi terus bak mepatut ngen irupa. Jadi kita berbicara ini perlu ada senyum-senyum, kasih sayang. Ada kasih sayang. Nah, jadi begitu kita berbicara dengan orang, seperti kita berdoa, komandan. Iya. Rasanya satu hari itu kita duduk ketemu hanya berapa jam, rasanya 10 tahun. Walaupun baru sebentar, rasanya kita sudah pernah bertemu lama. Iya. Kenapa itu? Karena nyambung rasa senyum. Gini ya.
Kalau di dalam TNI Angkatan Darat gitu ya di Kodam ini sudah familiar gitu ya dengan senyum, salam, sapa. Ternyata sangat relevan gitu ya sudah. Iya. Berarti sudah nyambung dengan Sanggamara yang memang. Maka ayah bilang tadi pilihan Sanggamara ini untuk Kodam sudah sangat benar. Sangat benar ya. Sudah ada. Terus di sini kita coba melihat yang apa Mbak Mututu, Mbak Empetu, B Empetu, 2 Penca, B Mututu, Campu Carut. Jangan berbicara campu carut. Carut itu apa? Marahan. Iya. Jadi berbicara jangan dengan kemarahan, bercampur dengan kemarahan. Bercampur dengan kemarahan. Jadi kemarahan itu sedang seumpama sebuah rumah tangga sedang ribut-ribut istri dengan suami. Begitu datang tamu, senyum-senyum orang itu berdua. Iya. Jadi tamu tidak dilihat bahwa orang itu lagi baru ribut. Iya. Begitu tamu berangkat, apa mau ribut kembali ya terserah. Iya. Pokoknya dilihat orang kita sopan. Iya, itu mulia. Itu artinya menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan diri di muka umum gitu ya. Jadi kalau sedang ribut pun kalau ada tamu ya pura-pura senyum gitu ya. Iya. Itu. Saudara sekalian, buku Sanggamara atau simbol Sanggamara atau penyemangat Sanggamara atau semboyan Sanggamara ini menurut Ayah Adnan sangat cocok apabila digunakan oleh Kodam Iskandar Muda. Jadi tadi sudah terjawab tentang senyum, salam, sapa, kemudian sekarang terjawab lagi bahwa kita harus menjaga kehormatan diri di muka umum. Walaupun kita sedang tidak baik, tapi di muka umum kita harus tampil dengan penuh senyum, dengan kelembutan. Jadi orang tidak tahu kita sedang dalam kondisi yang kurang baik begitu. Harus mampu kata ya. Nah, terus ini ya, ini yang ketiga itu ya. Keempat ya. Narit ya. Narit pane be nakarun. Jadi bicara itu pendek, tepat, singkat. Iya. Jadi tidak melantur gitu, melantur kemana-mana. Jadi istilahnya sedikit kita bicara ada makna. Jadi saudara sekalian, Ayah Adnan berkata kalau seorang tentara itu kalau bicara harus singkat, padat, jelas, gitu ya. Jadi nggak usah kemana-mana. Jangan ngawur. Oke. Saudara-saudara sekalian, salam Sanggamara. Salam Sanggamara. Berikutnya kita lanjutkan perbincangan kita tentang Sanggamara ini. Kita coba tes apakah tata cara berpakaian yang rapi, yang perfect begitu sudah dijabarkan zaman dahulu kala di dalam buku Sanggamara. Kira-kira ada nggak ya di dalam buku Sanggamara ini yang mengatur bagaimana penampilan seorang prajurit di depan umum begitu ya? Ada. Ini kalau kita lihat di sini dalam buku Sanggamara ini ada diisbatkan, ada diumpamakan. Jadi diumpamakan ke pakaian. Padahal di situ kedisiplinan kita, kemuliaan kita, menjaga kehormatan. Jadi ada bahasa di sini. Coba saya baca ya. Tatu baje be yang tingkat ruhgop upan atuh gata be 50 bak ngui pakaian nilai.
Ngantilu betup ule be ngui baje mitu ija ngui ba cakap ngan mustente jev ate nyan keluar jan keluar be gecela jeje ke masjid ke male tamu gore saudara. Ini tiga kolom ini dengan makna yang sangat mendalam. Coba kita kupaskan apa itu. Jadi kita sekarang kadang-kadang banyak sekali salah melaksanakan perbuatan kita. Di sini ngantilu be tup ule. Artinya dengan celana dengan kolor jangan ditutup kepala. Jadi artinya masa dengan celana kolor kita pakai peci untuk salat. Masa dengan celana kolor kita menghadap komandan dan sebagainya. Jadi artinya ini bukan celana yang maknanya. Seumpama itu, jadi taruh di tempatnya. Jadi kalau sepatu pakai di kaki. Kalau peci pakai di kepala. Jadi harus gini ya. Jadi harus menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi kalau kita menghadiri kondangan gitu ya pakai baju yang rapi. Kalau menghadap pimpinan, ini dalam apa? Oh, pimpinannya olahraga. Oh, berarti kita harus pakai sepatu olahraga, pakai baju olahraga. Kalau hari dinas mungkin seperti ini kita pakai PDH. Jadi harus memakai disiplin. Memakai baju pada saat yang tepat pada tempatnya. Gitu. Begitu. Jadi para prajurit sekalian dimanapun Anda berada, di dalam buku Sanggamara ini juga sudah diatur, diumpamakan bahwa kita harus disiplin dalam penggunaan seragam baju kita. Kapan harus menggunakan baju olahraga, kapan harus menggunakan PDH, kapan menggunakan PDU, semuanya sudah harus sesuai dengan waktu dan tempat dan acara yang sedang kita lalui. Itu sungguh di masa lalu pun sudah digambarkan dengan terang dalam Sanggamara. Bisa dilanjutkan ya? Semakin menarik ini ya. Saudara sekalian, salam Sanggamara. Kita lanjutkan perbincangan kita. Untuk selanjutnya kita coba cari tahu di dalam buku ini apakah ada pelajaran-pelajaran yang biasa kita lakukan, yakni kita harus menjaga diri, menjaga kehormatan diri agar kita tidak dipermalukan orang lain dengan cara-cara melaksanakan persiapan yang matang sebelum melakukan sesuatu. Kita coba tanyakan Kak ya. Ada ya kira-kira di Sanggamara ya? Ada nih. Ada ya. Ada be gecela dan tatuk baje ya, masih di halaman 95. Ya. Be gecela jut kemale. Jadi kita jangan sampai kita mencari malu diri sendiri. Ya, jangan berbuat yang membuat kita malu gitu. Membuat kita malu. Jadi itu tadi kan dicontohkan pakai kolor di kepala kan memalukan. Artinya apa? Bukan mana ada orang pakai kolor, diumpamakan. Jadi taruhlah pada tempatnya. Apa yang kita kerja sesuai dengan kebutuhannya. Bejit kemale artinya jangan nanti kita membawa malu diri sendiri, kegagalannya. Begitu. Belajarlah. Ya. Belajarlah dulu sebelum berbuat. Jadi ini. Begini,
rekan-rekan prajurit Sanggamara sekalian dimanapun berada, kita kan biasa kalau menjelang upacara ada gladi kotor, ada gladi bersih, itu yang tertuang di dalam Sanggamara. Jangan sampai kita dipermalukan. Oleh sebab itu kita harus belajar, harus mempelajari sesuatu sebelum sesuatu itu kita lakukan. Makanya dalam kegiatan besar selalu ada gladi bersih 1, gladi bersih saya ulang, gladi kotor 2, gladi bersih, sampai dengan pelaksanaannya. Di dalam Sanggamara sangat jelas, jangan berbuat yang bisa mempermalukan diri sendiri. Iya. Kira-kira begitu ya. Begitu. Ya. Nah, jadi belajar dulu sebelum berbuat itu ya. Sebelum buat. Jadi sehingga tidak mempermalukan diri sendiri. Saudara-saudara sekalian, salam Sanggamara. Salam. Perbincangan kita semakin menyenangkan dan bahkan penuh misteri. Sekarang kita memasukin season berikutnya, yakni season salam sapa atau dalam sapaan, karena kita melihat semuanya mungkin merasakan kalau kita pergi ke kedai saja ya, ada yang masuk tidak satu pun yang masuk ke dalam kedai itu mengucapkan salam. Kita juga kadang-kadang ada junior lihat senior, ada bawahan lihat atasan, rasanya kok kadang-kadang suka agak lambat menghormat atau mungkin bahkan tidak menghormat. Oleh sebab itu kita lihat di dalam buku Sanggamara ini, apakah sudah ada gambaran bagaimana kita bersapa di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam lingkungan prajurit Sanggamara. Silakan ya. Dalam saparan. Jana merempa diri di belang inang agam Tuhan muda nyangkan kaum warirakan talempitan dua-dua menan kaim duna intan hayang menan cin biata malingkana nyampang to yang lapang hati tuka memberi talem hanapan hana rintang majelisan yang gepuja orang muda pun mulaan akan intan yang kaduha yang merempok yang aturan betatuan gata kaya bapa niyo lain macam urang datang yang pun mula. Jadi segini gimana ya? Kita ini sapaan ini sebenarnya ini sebuah kedekatan batin kita. Jadi begitu kita ketemu dengan kita menyapa dengan senyum, jadi orang menerima kita tidak seolah-olah kita sudah orang di tempat itu, padahal kita tamu. Apalagi kalau kita sesama rumah tangga sekalipun, apa yang jadi keberatan kita menyapa? Padahal sapaan itu sangat mulia. Jadi salam, assalamualaikum. Itu sangat mulia. Kalau disebut kepada orang muslim, assalamualaikum. Kalau kita sebut orang-orang biasa, kan sapaan itu juga apa kabar dengan mulia. Siapa? Gitu ya, pertanyaan jadi dengan ada sapaan itu sebuah aturan yang sangat mulia juga. Jadi kalau di prajurit selamat pagi, selamat malam, itu termasuk bagian dari menyapa. Ya, hormat itu menyapa. Jadi itu
Maka di prajurit itu mungkin itu kan titipan leluhur kita juga. Yang dipakai oleh prajurit itu kan titipan leluhur kita. Cuman sekarang di Aceh ini malah lebih mendalam lagi karena sudah sejarahnya sudah mengikut sejarah. Iya, sejarah kita melawan Portugis, melawan Belanda itu. Jadi hal-hal yang bersifat seperti militer itu sebenarnya sudah umum, sudah banyak tahu ya. Sudah duluan mereka gitu ya. Malah Panglima Malahayati, Laksamana Malahayati yang pertama di dunia. Wanita. Sudah. Indonesia. Hal yang berbau militer itu sudah biasa ya. Iya. Nah, makanya di sini oleh kita sekarang yang sudah memijak batu fondasi kita udah di gedung-gedung kita pakai Sanggamara. Kita harus tahu apa ini Sanggamara. Maka kita coba talaah. Ini kita mentalaah ini supaya anak-anak kita, prajurit-prajurit kita yang generasi ke depan itu tahu apa Sanggamara. Setiap hari Sanggamara. Apa itu Pak Jun dengan ayah dengan ayah itu bicara apa? Ini pesan ayah sebenarnya kepada anak-anak kita. Gitu. Nah, ini satu contoh. Nah, ini satu contoh perlu kita memberi salam. Hana rintang. Memberi salam. Jadi memberi salam itu nggak ada rintangan. Mudah sekali. Mudah sekali kok jadi berat. Kenapa jadi berat? Kan nggak ada rintangan. Nggak ada rintangan. Majelisan yang gepuja itu sebuah majelis yang terpuji, yang terhormat. Begitu kita berkumpul assalamualaikum ataupun selamat pagi, itu kan kemajelisan yang sangat terhormat. Mengucapkan salam ya. Orang muda pun mulaan akan intan yang gatuha. Akan itu kepada. Jadi orang yang muda, kalau orang yang muda, yang lebih muda itu harus duluan mengucap salam. Jangan lihat pangkat. Kalau secara masyarakat. Ini kan kita yang perlu kita ngomong ini kan nanti ke Babinsa juga kan tugas berat itu. Nah, jadi dia Babinsa itu harus tahu bagaimana cara bermasyarakat. Nah, lain lagi karena itulah jangan taruh topi celana tadi di kepala. Nah, jadi harus tahu letak masalah. Jadi seorang prajurit di depan itu kira-kira harus tahu masalah yang mendasar di wilayahnya gitu ya. Ini kita menghadapi masyarakat. Ini ya. Macam-macam nih ya. Teknik apa yang harus kita bawa? Begitu dengan jajarannya. Masa kita nggak hormat anak-anak itu sudah atasan kita, itu sudah lain lagi, bukan menghormat dia, menghormat ilmu dia. Gitu. Nah, ini. Jadi jangan terlalu berat memberi salam. Memberi salam itu sangat ringan. Memberi salam baik. Saudara-saudara sekalian, Pak Ayah sudah menyampaikan. Memberi salam itu ringan. Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi bagi para prajurit sekalian, kalau merasa dirinya sebagai seorang Sanggamara sejati, yang pertama harus mudah mengucapkan salam. Bukan hanya di lingkungan militer, kepada
masyarakat. Kita harus memberikan salam, mengucapkan salam kepada atasan, apalagi misalnya selamat pagi, selamat malam, assalamualaikum. Itu adalah kewajiban yang cocok ada dalam buku Sanggamara ini. Yang cocok kita laksanakan. Iya, cocok kita laksanakan. Artinya bahwa seorang Sanggamara saja itu ringan untuk menghormat, ringan untuk menyapa, ringan untuk berucap salam. Senyum, salam, sapa. Saudara-saudara sekalian, salam Sanggamara. Salam Sanggamara. Sudah banyak sekali tadi kita bahas tentang Sanggamara ini. Semoga menambah wawasan kita tentang buku Sanggamara yang setiap hari kalimat Sanggamara selalu kita gunakan, Sanggamara, Sanggamara, dan nempel di semua dinding-dinding gedung kita. Terima kasih Ayah. Ayah sudah memberikan banyak pencerahan kepada kita. Semoga menjadi pengingat bagi para prajurit kita dimanapun berada, khususnya prajurit Kodam Iskandar Muda. Semoga Ayah selalu sehat. Amin. Masih bisa meneruskan, masih tebal ini ya. Ya, alhamdulillah. Supaya bisa masih meneruskan kita membahas buku Sanggamara ini, dan tentunya Kodam Iskandar Muda semakin jaya. Salam Sanggamara. Salam.